Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami dalam kisah perjalanan misteri. Bagi sahabat semua yang belum mengklik tombol subscribe beserta like-nya, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya demi kemajuan channel kita ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut kisah dari Sengkolo Bau Laweyan ini. Mendengar ancaman sosok tersebut, Surti sangatlah ketakutan dan terbangun dari tidurnya. Di sini Surti mulai menyadari jika kematian kedua suaminya ada hubungannya dengan mimpi-mimpinya selama ini. Dalam keadaan duka yang mendalam, Surti merasa sangat bersalah jika dia selama ini tidak menghiraukan mimpi-mimpinya. Sampai akhirnya tepat di hari ke-40 atas kematian Suwanto, suami keduanya itu, Surti didatangi Suwanto dalam mimpinya. Suwanto berpesan kalau Surti terkena Sengkolo Bau Laweyan. Dia menyuruh Surti mencari orang pintar untuk merawatnya supaya dia bisa terlepas dari Sengkolo Bau Laweyan tersebut. Begitu terbangun, Surti merasa bimbang akan mimpinya kali ini. Apakah benar perkataan suaminya itu kalau dia terkena Sengkolo Bau Laweyan? Akhirnya dia mulai mencari-cari informasi akan keberadaan orang pintar atau kiai yang bisa merawatnya supaya dia bisa terlepas dari Sengkolo Bau Laweyan ini. Sampai suatu hari dia mendapatkan info dari tetangganya kalau di sebuah daerah yang agak jauh dari rumahnya ada seorang dukun yang bisa membantunya. Sebut saja dukun itu Mbah Pono. Akhirnya Surti mendatangi alamat Mbah Pono sesuai petunjuk dari tetangganya itu. "Kula nuwun, Mbah," jawab Surti sopan sambil mengetuk pintu yang sangat sederhana itu. "Oh nggih, monggo," jawab Mbah Pono sambil membukakan pintu rumahnya yang terbuat dari kayu jati tersebut. "Nyuwun sewu, Mbah, perkenalkan kula Surti, Mbah," kata Surti memperkenalkan diri. "Oh nggih nak, wonten napa aduh-aduh mriki teng omahe Simbah?" tanya Mbah Pono keheranan. "Kula mriki badhe nyuwun tulung, Mbah," terang Surti memelas. "Tulung napa nak?" tanya Mbah Pono penasaran. Akhirnya Surti menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama ini dengan gamblang kepada Mbah Pono. Mendengar cerita keluh kesah Surti, Mbah Pono manggut-manggut dan menerawang jauh ke dalam diri Surti. Menurut penerawangan Simbah, memang benar nak Surti terkena Sengkolo Bau Laweyan. Kalau Sengkolo itu tidak dihilangkan, maka nak Surti akan susah memiliki pasangan hidup. Bahkan jika nekat menikah, maka suaminya akan meninggal dunia semua, terang Mbah Pono panjang lebar. "Terus pripun, Mbah? Kula kepengin urip normal, Mbah, memiliki suami dan keturunan. Napa Simbah saged nulung kula?" pinta Surti dengan memelas. Ya, Simbah akan berusaha menolongmu nak. Tetapi Simbah tidak janji, sebab makhluk gaib yang ada di tubuhmu itu sudah semakin kuat, karena dia telah meminta 2 tumbal dari suamimu itu, terang Mbah Pono serius. Akhirnya dicarilah hari yang tepat sesuai dengan weton kelahiran Surti. Singkat cerita, didapatlah hari yang tepat untuk merawat Surti tersebut, yaitu hari Kamis malam Jumat Pahing. Setelah cukup dalam mengutarakan hajatnya, maka Surti berpamitan pulang.
dan berjanji akan datang lagi pada hari Kamis malam Jumat Pahing yang kebetulan jatuh pada minggu depan. Sesampainya di rumah, Surti mulai sering diteror oleh sosok gaib itu melalui mimpi. Bahkan dalam mimpinya, sosok itu sudah mulai berani menggagahi dan memperkosa Surti. Hampir tiap malam Surti bermimpi diperkosa oleh sosok gaib tersebut. Gara-gara sering bermimpi disetubui, berimbas pada kesehatan Surti. Tubuh Surti semakin lama semakin menurun kesehatannya. Yang dahulu sebelum menikah untuk yang kedua kalinya, dia masih kuat untuk bekerja di kebun membantu kedua orang tuanya. Tapi kini Surti sudah tidak mampu lagi untuk ikut membantu kedua orang tuanya di kebun. Dari hari ke hari menjelang acara ruatan, kondisi Surti semakin memprihatinkan. Tubuh Surti semakin kurus kering, dan dia hanya bisa mampu berbaring di atas tempat tidurnya. Sampai akhirnya tibalah hari yang ditunggu tiba. Hari itu Kamis malam Jumat Pahing. Dengan diantar mobil sewaan dan ditemani teman dekatnya, Surti diantar ke rumah Mbah Pono. "Kula nuwun, Mbah," salam Surti lemah sambil mengetuk pintu. "Oh nggih, monggo nak, monggo masuk," jawab Mbah Pono sambil membukakan pintu rumahnya. "Nggih Mbah, nyuwun sewu, kula mriki sareng rencang Mbah. Kula lemes boten kuat yen pangkat mriki kiyambakan," terang Surti lirih. "Kondisimu kok memprihatinkan banget, Nak. Ana kejadian apa sing gawe awakmu kaya ngono kuwi?" tanya Mbah Pono penasaran. "Ket wangsul saking mriki Mbah, kula diteror terus Mbah lewat mimpi. Hampir tiap malam kula diperkosa oleh sosok gaib niku Mbah," terang Surti dengan wajah memelas. "Kurang ajar makhluk iku. Ya wis Nak, sing sabar ya, nanti Mbah akan bantu mengatasinya," terang Mbah Pono sambil geleng-geleng kepala. "Inggih Mbah, kula nyuwun tulung sanget Mbah, pripun carane supaya lepas saking teror makhluk gaib ini?" pinta Surti memelas. Singkat cerita, acara ritual telah dipersiapkan. Mbah Pono mulai bersiap dengan membakar kemenyan. Sambil berkomat-kamit merapalkan mantra, dia menyiapkan satu mangkok air bunga taman dan dibacakan beberapa mantra ke dalamnya. Setelah 10 menit berjalan, terlihat seakan Mbah Pono sedang bergulat dengan sesosok yang tidak terlihat dalam semedinya itu. Sekitar 1 jam akhirnya Mbah Pono tersadar dari semedinya. Begitu sadar, dia langsung bergegas menemui Surti. "Ini Nak, kamu mandi dengan air bunga ini di belakang sana," suruh Mbah Pono sambil menyodorkan semangkok air bunga yang sudah dibacakan mantra tadi. "Dan itu nanti bunganya kamu oles-oleskan ke sekujur tubuh," suruhnya lagi. "Nggih Mbah, Surti segera mandi nggih," jawab Surti dengan semangat penuh harap. "Nanti setelah kamu mandi, buruan kamu kesini. Akan Mbah ruat badanmu biar sosok jin kafir tersebut tidak berulah lagi," perintah Mbah Pono tegas. Lalu Surti bergegas ke belakang untuk mandi air bunga yang diberikan oleh Mbah Pono itu. Setelah mandi, terdapat suatu keanehan. Sekujur tubuh Surti terasa panas. Hawa panas tersebut dirasakan mulai dari bawah menjalar ke seluruh tubuhnya. Mendapati kejadian yang aneh tersebut, Surti segera bergegas menemui Mbah Pono di ruangan semedinya.
Sesampainya di ruangan semedi Mbah Pono, Surti segera membaringkan tubuhnya yang di tempat yang sudah disiapkan oleh Mbah Pono. Lalu Mbah Pono menutupi tubuh Surti dengan selai kain kafan. Setelah itu Mbah Pono segera bersemedi untuk melawan sosok gaib yang menghuni tubuh Surti. Sementara itu kesadaran Surti mulai menurun. Dia mulai dikuasai sosok gaib yang bersarang dalam tubuhnya selama ini. Tidak begitu lama, Surti telah kesurupan sosok tersebut dan dia mulai bangkit menyerang Mbah Pono. Terjadilah perduelan yang seru antara Mbah Pono dan sosok gaib yang telah menyerupi tubuh Surti tersebut. Tapi tidak begitu lama sosok itu bisa dikalahkan oleh Mbah Pono. Dan tubuh Surti tergeletak pingsan begitu sosok tersebut kalah duel dengan Mbah Pono. Lalu Mbah Pono berusaha menyadarkan Surti. Tidak begitu lama Surti telah siuman dari pingsannya. Dia kebingungan karena melihat ruang semedi Mbah Pono hancur berantakan semua. Akhirnya Surti disuruh merapikan pakaiannya dan ditunggu Mbah Pono di ruang tamu. Telah merapikan pakaiannya dan sedikit merapikan ruang semedi yang berantakan itu, Surti segera keluar menuju ke ruang tamu untuk menemui Mbah Pono. "Duduk situ nak, ini teh panasnya diminum biar badanmu segar," pinta Mbah Pono sambil menyodorkan segelas teh manis panas kepada Surti. "Nggih Mbah, matur nuwun," jawab Surti sambil menerima segelas teh manis panas itu. "Tadi ada apa Mbah? Kok kamar semedi Mbah hancur berantakan kayak gitu?" tanya Surti penasaran. "Tadi kamu kesurupan sosok yang menghuni badanmu itu nak, dan sosok itu menyerang Mbah. Syukur alhamdulillah sosok itu sudah bisa Mbah kalahkan. Tapi Mbah belum bisa mengeluarkan sosok itu dari dalam tubuhmu karena sosok itu begitu kuat, karena dia telah memakan tumbal 2 orang suamimu dan sudah mulai menyatu dengan tubuhmu. Tapi kamu jangan khawatir nak, sosok itu sudah Mbah lemahkan dan sudah Mbah kunci supaya tidak menguasai tubuhmu lagi. Nanti 100 hari ke depan jika Allah mengizinkan, akan Mbah keluarkan sosok makhluk itu dari dalam tubuhmu," terang Mbah Pono panjang lebar. "Matur suwun Mbah atas usahanya menolong Surti demi terlepas dari sengkolo bau lawean ini. Surti tidak bisa mengasih apa-apa Mbah. Semoga Allah yang akan membalas ini semua," jawab Surti bahagia. "Dan kira-kira adakah pantangan yang harus dijaga Mbah sambil menunggu 100 hari yang akan datang?" tanya Surti penasaran. "Ada nak, ada beberapa pantangan agar makhluk itu tidak bisa menguasai tubuhmu lagi dan bisa dengan mudah dikeluarkan dari dalam tubuhmu itu," jawab Mbah Pono tegas. "Kira-kira pantangannya apa Mbah? Nanti akan Surti jalankan," tanya Surti lagi. "Pantangannya yaitu yang pertama, kamu tidak boleh makan nasi dari kendurian sebelum nasi itu dimakan dulu oleh orang lain di rumahmu. Yang kedua, kamu dilarang melayat jika masih ada jenazahnya. Kamu boleh melayat jika jenazahnya sudah dimakamkan. Dan yang ketiga, kamu dilarang bersetubuh dahulu meskipun birahimu memuncak dan menggebu-gebu. Kamu harus menahannya apapun yang terjadi. Sebab jika kamu melakukan persetubuhan itu, nanti makhluk itu akan bangkit lagi kekuatannya dan semakin susah untuk dikeluarkan. Wis itu aja pantangannya, dan semoga 100 hari ke depan
makhluk itu bisa dikeluarkan dalam tubuhmu. Terang Mbah Pono panjang lebar. Nggih Mbah, Surti akan menjaga pantangan tersebut, dan Surti mohon pamit Mbah, nanti insya Allah suatu hari lagi Surti akan datang lagi ke sini. Ini ada sedikit rezeki Mbah sebagai rasa terima kasih untuk Simbah, jawab Surti sambil menyodorkan satu amplop coklat berisi beberapa lembar uang 100 ribuan itu. Setelah berpamitan, akhirnya Surti pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Surti langsung masuk ke kamarnya untuk beristirahat tidur demi memulihkan kebugaran tubuhnya. Sampai di sini dulu ceritanya. Kita lanjut kisahnya di part selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.